Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali beribadah. Mungkin kita tidak bisa bertemu atau beribadah secara langsung saat ini, oleh karena kondisi yang di sekeliling kita, tapi kita percaya saat ini melalui ibadah kita hari ini, dimanapun saudara-saudara berada, para jemaat Tuhan berada, kita mau rasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, jadi kita sudah masuk pada minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2020. Tidak terasa sudah hampir pertengahan tahun. Kita percaya Tuhan tetap menolong kita. Kita percaya Tuhan tetap akan memberkati kita dan Dia akan terus menaungi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengerti mengenai pribadi Roh Kudus, pribadi yang menuntun kita untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang membawa kita untuk bisa mengerti dan memahami apa isi hatinya Bapa, sehingga akhirnya nanti kita dapat bertemu muka dengan kekasih hati kita, Yesus Kristus. Haleluya, sebelum kita masuk kepada ibadah kita yang lebih dalam, lebih jauh lagi, ada beberapa ayat yang mau saya bacakan. Baik, kita buka di 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Boleh dipersiapkan Alkitabnya melalui gadgetnya atau dan segala macamnya. Jadi kita mau baca ayat ini. Oke, saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Kita mau imani firman Tuhan ini bahwa benar kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau satukan hati kita saat ini. Kita mau percaya bahwa benar sekalipun kondisi di sekeliling kita mungkin membuat kita merasa pesimis, tapi kita mau percaya bahwa benar ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Dia tidak pernah lepas kendali atas kehidupan kita. Kita mau percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sehingga benar saat ini kita dapat melihat hanya di dalam Kristuslah kita menerima kemenangan. Haleluya. Haleluya Bapa. Nyanyikan sebuah lagu Yesus memberiku kemenangan. Mari kita katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan
Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Kita katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya sama seperti nyanyian di lagu ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus yang memeteraikan kami, Roh Kudus yang membawa kami kepada jalan kebenaran, membuat kami dapat hidup sesuai dengan kehendaknya Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini, Bapak berbicara tengah-tengah kami. Bapak, kami berdoa, urapilah setiap kami, dimanapun kaki kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus menjamah setiap hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang. Engkau Allah yang bekerja secara penuh dalam hati setiap kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan Bapa oleh hamba-Nya Engkau. Kami berdoa biar benar Bapa, ada firman Tuhan yang kuat, ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati setiap kami, yang meneguhkan setiap kami. Firman Tuhan yang bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh sekeliling kami. Sehingga benar Tuhan, bukan lagi kami yang tampak, tapi Engkau yang tampak.
Biar kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk pekerjaan tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Bahkan kondisi yang ada di sekeliling kami saat ini pun kami percaya itu terjadi atas seizinnya Engkau dan terjadi di dalam kendalinya Engkau. Sehingga kami percaya ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Bagi kami, bagi bangsa ini Bapa, bagi gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mendidik kami, kami percaya Tuhan sedang menempa kami untuk menjadi prajurit-prajuritnya Allah yang tangguh, prajurit-prajuritnya Allah yang kuat. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang terus memberkati kami, terus yang memberkati jalannya ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada urapannya Allah nyata dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, bagi yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau percaya hari ini bahwa Tuhan akan terus berdiam dalam hidup setiap kita dan menguatkan setiap kita. Kita mau nyanyikan Ajarku Berdiam. Haleluya. Biar lagu ini menjadi pernyataan hati setiap kita. Bahwa kita mau terus berdiam di dalam Tuhan. Kita mau temukan kasih-Nya. Oh, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling temukan cinta-Mu di sana Kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Menyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku
Nama Tuhan, kita telah beribadah saat ini, kita telah memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, kita mau satukan hati kita mau ambil waktu teduh sejenak saat ini. Kalau tema bulanan kita pada bulan ini, pada Mei bulan ini adalah mengenai Roh Kudus. Kita mau percaya bahwa benar kita mau mengerti betul mengenai peran Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Kita mau percaya bahwa Roh Kudus ada dan akan terus menuntun setiap kita. Kita mau buka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita. Haleluya. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali kita ulang dari awal. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, ya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, mari kita sembah Dia. Mari tinggikan namanya, sebab namanya besar. Oh,
penuhilah kami, urapilah kami Roh Kudus. Oh, kami tinggikan namamu. Kami berdoa, kami percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus memenuhi hati setiap kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bajaklah hati kami menjadi tanah hati yang gembur. Biar kebenaran firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, tertanam kuat dalam hati kami, dan bertumbuh. Apakah kami berdoa, ajarlah kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus yang menuntun kami, tanpa Roh Kudus yang membukakan mata hati kami tidak akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Apakah kami berdoa, kami mau mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi prajurit-prajuritnya Engkau. Jadi anak-anaknya Engkau yang mengerti kehendak Engkau Bapa kami yang ada di sorga. Apakah kami berdoa, jamahlah kami, urapi setiap kami Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang dimuliakan Bapa atas ibadah kami, atas setiap firman Tuhan yang diberitakan, biar Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita katakan amin. Selanjutnya dilakukan dengan pengumuman. Shalom jemaat sekalian, senang sekali kita bisa berkumpul lagi beribadah secara bersama-sama walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, di rumah saudara, di ruang tamu saudara, dimanapun saudara berada. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa pada hari Kamis 21 Mei 2020 kita akan merayakan Hari Kenaikan Kristus. Untuk itu jangan sampai tertinggal. Untuk itu saya juga menghibau untuk jemaat sekalian untuk mensubscribe YouTube channel kita GPSI Jakarta agar kita juga tidak tertinggal ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Dan juga bagi saudara yang ingin memberkati teman-temannya, rekan-rekannya, keluarganya dapat juga men-share ibadah kita ini agar mereka juga bisa diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga terus berdoa untuk negara kita Indonesia dan juga negara-negara lain agar virus COVID-19 ini benar-benar bisa ditanggulangi dengan baik. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk tenaga medis, garda-garda terdepan agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar mereka bisa juga dengan semangat, dengan mengeluarkan kebijakan yang baik, agar virus ini benar-benar bisa terkendali dan sudah tidak ada penambahan lagi. Itu yang pertama, itu yang kedua, dan juga kita terus mendukung program pemerintah untuk juga stay at home, dan juga kalau kita pergi keluar rumah kita menggunakan APD, dan juga kita harus rajin cuci tangan, dan juga kita harus social distancing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan ke rekening yang sudah tertera di bawah ini, dan kiranya Tuhan memberkati apapun yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan. Demikian pengumuman, dan sebentar kita akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya PDP Sanserlis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Salam, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada hari ini, di rumah saudara masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kembali, memuji, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita masih di dalam tema Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan berbicara tentang 4 warisan yang tidak tersedia di dunia. 4 warisan yang tidak tersedia di dunia. Mari buka Alkitab saudara di dalam
gadget masing-masing, handphone masing-masing, di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai dengan 13. Yohanes 17 ayat 11 sampai dengan 19, saudara. Saya ralat, Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita mendengarkan dengan baik. Yohanes 17 ayat 11 mulai. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca lagi Yohanes 17 ayat 11 sampai 13, tetapi akan saya balik susunannya Bapak dan Ibu. Saya akan mulai membaca dari ayat 12, ayat 13, kemudian ayat 11, supaya kita menemukan, supaya kita memperoleh sebuah benang merah di dalam hal ini. Saya baca kembali Bapak dan Ibu. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang barusan kita baca ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus beberapa jam sebelum dia harus menyerahkan dirinya kepada para pemuka agama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1, di sana Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para murid-muridnya. Ada satu paragraf, ada satu frasa yang menarik untuk kita lihat saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa telah tiba saatnya. Di dalam Yohanes 14, Bapak dan Ibu, ketika Tuhan Yesus masih bersama juga dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata juga kata-kata yang mirip.
yang bunyinya begini, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan mereka. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya untuk ada satu pertempuran yang akan segera dimulai. Tiba saatnya untuk suatu kondisi, suatu keadaan di mana harus ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apakah Allah yang menang dan kehormatan Allah diperjuangkan, dipertahankan? Ataukah seteru kita iblis yang menang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah tahu akibatnya. Kita sudah tahu akhirnya bahwa Tuhan Yesus jugalah yang menang. Kelihatannya Tuhan Yesus pada waktu itu akan kalah oleh karena dia mati di kayu salib. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut, bukan kekalahan yang terjadi. Tapi justru dia melakukan dua hal Bapak dan Ibu. Yang pertama dia masuk ke dalam kerajaan maut, dia mengambil kunci kerajaan itu. Yang kedua dia memberitahukan kepada orang-orang yang telah meninggal bahwa dia telah menggenapi janji Allah dalam kematiannya. Dan hari yang ketiga kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara utuh doa Tuhan Yesus ini, kita akan menemukan 4 permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa. Permintaan yang pertama ialah supaya mereka dipelihara. Yang kedua supaya mereka dikuduskan. Supaya mereka dipersatukan. Supaya mereka dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahas semuanya. Jadi hari ini kita akan fokus kepada permintaan yang pertama, yaitu supaya mereka dipelihara. Pertanyaan menariknya ialah, mengapa Tuhan Yesus meminta ini kepada Bapa? Apakah strategi yang Yesus wariskan? Apakah strategi yang Tuhan Yesus siapkan untuk memelihara mereka, orang-orang percaya ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata memelihara dan menjaga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1, di mana Tuhan Yesus berkata, aku telah memelihara, aku telah menjaga mereka. Kata ini saudara, disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meneliti, mendalami doa ini, kita akan menemukan 2 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama bahwa pemeliharaan, bahwa bagaimana Tuhan Yesus menjaga murid-muridnya, itu adalah penjagaan, adalah pemeliharaan yang sempurna. Tuhan Yesus menjaga tubuh mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga roh mereka. Apa indikatornya bahwa Tuhan Yesus menjaga dengan sempurna? Indikatornya adalah pada frasa yang berkata, tidak ada seorang pun yang binasa. Berarti Tuhan Yesus menjaga murid-muridnya secara total, secara natural, secara supranatural. Murid-muridnya terlindungi sedemikian rupa oleh pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita perlu mendalami secara sepintas bahwa dalam ayat yang ke-11 tadi Tuhan Yesus berkata, aku memelihara dan aku menjaga mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah mereka di sini? Apakah hanya murid-muridnya? Apakah hanya termasuk saudara dan saya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa ayat. Di dalam Matius pasal 10 ayat 22 dikatakan di sana, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Dalam Lukas 21 ayat 11 saudara-saudara, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dalam Yakobus 1 ayat 12, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus telah berkata bahwa aku memelihara mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Siapakah mereka itu? Mereka adalah murid-muridnya yang telah mendampingi Tuhan Yesus selama lebih kurang 3 tahun di dalam pelayanan. Tetapi dalam ayat yang ke-20 saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 17 ayat 20, Tuhan Yesus juga berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dalam pembicaraan kita di sini, dalam doa Tuhan Yesus ini, mereka adalah murid-muridnya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa pribadi ini yang Yesus minta adalah bukan supaya saudara dan saya, bukan supaya murid-muridnya menjadi orang kaya, bukan juga supaya menjadi orang yang hebat di dunia ini, bukan juga supaya mereka mendapat kedudukan yang tinggi, bukan juga supaya mereka menjadi orang-orang yang dihormati dalam sepanjang hidup mereka. Yang Tuhan Yesus minta saudara-saudara adalah supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Yang Tuhan Yesus minta adalah supaya murid-muridnya, supaya saudara dan saya diperlengkapi dengan berbagai hal, supaya dapat melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya. Dan yang paling penting lagi adalah permintaan Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya, murid-muridnya tidak binasa, tetapi kembali ke surga bertemu dengan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah permintaan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan kedudukan yang tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Dia berada di atas kayu salib, Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea, agar supaya dikuburkan dengan layak. Pakaiannya jatuh kepada para serdadu. Ia menyerahkan ibunya yang Dia cintai kepada pemeliharaan Yohanes. Pertanyaannya saudaraku, apakah yang Dia wariskan untuk saudara dan saya? Apakah yang Dia wariskan untuk memelihara murid-muridnya? Apa yang Dia wariskan saudara-saudara? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat ada 4 hal yang Tuhan Yesus wariskan. Yang pertama adalah pembelajaran. Tuhan Yesus mewariskan pembelajaran kepada murid-muridnya dan saudara dan saya juga. Yang kedua adalah Tuhan Yesus mewariskan nama. Dalam ayat 12, aku memelihara mereka dalam namamu yang kudus. Yang ketiga saudaraku, Tuhan Yesus mewariskan penolong yang lain. Mengutus penolong yang lain, saudaraku. Dan yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mewariskan damai sejahtera. Itu adalah 4 hal yang Tuhan Yesus wariskan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita melihat satu-satu keempat warisan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Warisan yang pertama adalah pembelajaran. Tuhan Yesus meninggalkan pembelajaran kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 14 ayat 25 ditulis begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Semuanya itu apakah semuanya itu? Yaitu pembelajaran. Kata-kata, dorongan, motivasi, hikmat marifat yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang Tuhan Yesus wariskan. Kalau kita klasifikasi Bapak dan Ibu, pembelajaran yang Tuhan Yesus itu meliputi beberapa aspek Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah aspek etika. Dalam pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan itu ada etika yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada metafisika dan teologi. Ada aspek-aspek sosial. Ada aspek penyelamatan dan aspek eskatologi.
Ini adalah 5 aspek yang Tuhan Yesus ajarkan kalau kita rangkum seluruh pembelajaran Tuhan Yesus. Misalkan Bapak dan Ibu, dalam aspek metafisika. Apa itu metafisika? Kebenaran saya guru fisika Bapak dan Ibu. Saya belajar fisika. Sederhananya metafisika itu adalah apa yang ada di balik benda-benda fisik. Apa yang ada di balik itu. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan semua itu bisa terjadi? Itu sederhananya. Tapi sesungguhnya metafisika itu juga pelajaran yang sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya sesuai dengan gambar yang ada di layar ini. Bagaimana Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Apa yang menyebabkan itu? Apa yang ada di balik itu? Yang lebih jauh lagi adalah bagaimana bisa Petrus juga bisa berjalan di atas air? Apa yang menyebabkan semua itu? Lalu apa pula yang menyebabkan ketika Petrus mulai bimbang melihat gelombang yang besar? Apa pula yang menyebabkan sehingga dia mulai tenggelam? Itu adalah bagian-bagian dari metafisika. Itu adalah contoh sederhana saja. Masih banyak tentang etika saudara-saudara misalnya. Misalnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin melihat selumbar pada mata saudaramu, maka singkirkan dahulu gajah di pelupuk mata. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya boleh menilai orang lain, menilai saudara-saudara kita, kalau kita sendiri sudah menilai diri kita dulu. Kita tidak boleh menghakimi orang lain tanpa kita melihat diri kita juga. Apakah kita telah melakukan yang benar? Apakah kita telah melakukan yang sesuai? Lalu kita memberi teguran? Kita memberi pembelajaran kepada orang lain? Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, kita itu sederhana sebenarnya. Kita suka meniru. Kita suka mencontoh. Jadi kalau contohnya ada, nah kita akan mengerjakannya juga. Jadi itulah sesungguhnya dalam soal etika. Dan masih banyak lagi saudara. Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu semua pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya juga. Tapi yang menarik saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang mencatat semua pembelajaran itu? Siapa yang menulis semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu? Siapa yang merangkum? Pada waktu itu belum ada alat perekam untuk merekam. Belum ada alat yang mengubah kata-kata menjadi teks. Belum ada. Siapa semua yang melakukan itu? Nah, siapa yang akan melakukannya? Kita akan menemukannya pada pembahasan kita yang berikut. Warisan yang pertama Tuhan Yesus berikan adalah pembelajaran. Dan pembelajaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu membaca firman-Nya setiap hari. Setiap kali kita punya kesempatan, kita membaca firman-Nya. Karena itu adalah pembelajaran yang Tuhan Yesus tinggalkan buat saudara dan saya. Yang kedua yang Tuhan Yesus wariskan adalah namamu. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-11, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memelihara murid-muridnya. Dia menjaga murid-muridnya dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Allah Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan. Rupanya di balik dari nama itu ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan orang Yahudi tidak bisa menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Dan kita pun di dalam praktik kehidupan kita sehari-hari tidak boleh kita menggunakan nama Bapa, nama Tuhan secara sembarangan. Itu adalah pesan firman Tuhan kepada kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengapa demikian? Oleh karena nama itu, di balik nama itu ada kuasa dan ada otoritas dari pemiliknya. Sederhananya saja saudara, jika Anda diberikan kartu nama dari Presiden Jokowi misalnya, lalu Anda kemana-mana, lalu Anda menyodorkan kartu nama itu, pasti saudara akan mendapat perlakuan yang berbeda. Mungkin saja orang akan berkata
bahwa Anda itu diutus oleh Presiden Jokowi karena Anda punya kartu namanya. Mungkin saja seperti itu pandangan orang. Mungkin saja Anda akan diberi pelayanan yang berbeda daripada orang lain. Oleh karena Anda punya kartu itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di balik nama itu ada kuasa dari yang pemiliknya. Ada otoritas daripada pemiliknya. Bukankah Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya? Jika engkau berdoa, berdoalah dalam nama Yesus. Mintalah dalam nama Yesus. Itu adalah ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan nama itu. Meninggalkan nama itu. Mewariskan nama itu untuk saudara dan saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dari nama itu Tuhan Yesus bisa memberikan juga kewenangan kepada kita. Untuk memanggil Bapa di surga dengan sebutan Aba ya Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah Anda membayangkan ini? Bahwa kewenangan untuk menggunakan nama Aba, nama Bapa itu hanya diberikan kepada manusia. Kepada saudara dan saya yang mengenal dia secara pribadi. Hanya saudara dan saya yang punya kewenangan untuk menggunakan nama itu. Ketika saudara berdoa. Ketika dalam keadaan apapun, saudara perlu berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa di dalam surga. Malaikat yang sering bersama-sama dengan Tuhan tidak diberikan kewenangan itu. Hanya saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sama dengan Yesus telah menggunakan nama itu, maka nama yang sama itulah, otoritas yang sama itulah, kuasa yang sama itulah, yang Tuhan Yesus wariskan, yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa, supaya pemeliharaan yang sama ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, di dalam nama yang kudus, di dalam nama yang penuh kuasa, dalam otoritas itu, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, supaya nama itu juga berada bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga dengan saudara dan saya. Dengan berkata seperti itu Tuhan ingin mengatakan bahwa ketika nama itu digunakan, maka kuasamu pun bekerja. Keberadaanmu pun hadir di dalam kehidupan murid-murid. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita hati-hati. Menggunakan nama Tuhan gak boleh sembarangan. Gak boleh asal mengucapkan nama itu. Tetapi tidak ada makna. Tidak ada niat yang sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk menggunakan nama itu. Kita harus menggunakan dengan rasa hormat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Maleakhi 2 ayat 2 dikatakan. Kepada orang Israel, Maleakhi menulis bahwa tidak menghormati nama Tuhan, maka berkat akan berubah menjadi kutuk. Bahkan pada saat nama Tuhan digunakan tidak secara benar, maka pada saat itu juga kutuk itu, berkat itu telah berubah menjadi kutuk. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nama Tuhan memang telah diwariskan kepada kita, tetapi kita harus menggunakannya dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Yang ketiga saudara yang harus kita pelajari pada hari ini. Warisan yang ketiga yang Tuhan Yesus berikan adalah penolong yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dan ayat 16. Saya bacakan ayatnya yang ke-26 saja. Yohanes 14 ayat 26. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pada waktu malam itu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Dia mengatakan dia akan segera pulang ke rumah Bapa. Lalu murid-muridnya berada dalam kegalau, dalam kegelisahan. Maka Tuhan Yesus berkata, ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan dua kata saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada waktu itu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus
Tuhan Yesus mengajarkan etika. Tuhan Yesus mempertontonkan tentang metafisika, tentang teologi, tentang sosial. Tuhan Yesus mengajarkan dan memperlihatkan semua itu. Apakah otak mereka mampu merekam semua? Tentu tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itulah di sini Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kemudian itu bertugas untuk mengajarkan dan untuk mengingatkan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya di dunia ini yakin dengan sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu yang ditulis oleh para nabi, yang ditulis oleh para rasul, firman Tuhan itu benar-benar diilhami oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Firman itu benar-benar diajarkan oleh Roh Kudus. Oleh karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Roh Kudus itu adalah menjadi pengajar yang tidak kelihatan. Roh Kudus juga akan memberi solusi bagi pengetahuan yang cuma sedikit yang Anda ketahui. Pengetahuan yang cuma sedikit yang bisa diingat. Itu yang Roh Kudus lakukan. Roh Kudus juga akan membuat ingatan kita terbuka kepada hal-hal yang kita lupa. Roh Kudus juga akan membuat kita kembali dapat menyampaikan semuanya itu. Roh Kudus juga akan memberi kekuatan kita dalam kelemahan, dalam tekanan. Bahkan Roh Kudus akan membuka jalan ketika kita menghadapi jalan buntu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda menghadapi jalan buntu? Pernahkah Anda dalam suatu ketika mengikuti ujian misalnya, Anda tidak bisa lagi, Anda tiba-tiba lupa apa yang Anda pelajari? Pernahkah Anda mengalami itu? Pernahkah Anda kemudian ketika Anda mengalami itu lalu berdoa kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba Anda ingat, oh saya pernah mengalami hal itu. Tapi saya ingin berkata kepada Bapak dan Ibu, jangan katakan karena Anda pandai, jangan katakan karena Anda pinter. Bukan karena itu. Karena Roh Kudus di dalam dirimu yang membukakan kembali ingatan itu sehingga engkau mengingatnya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Minggu lalu dan minggu sebelumnya kita telah belajar banyak hal mengenai pekerjaan Roh Kudus. Tentu saya tidak akan membahasnya lagi di sini. Tetapi itu adalah poin pentingnya. Roh Kudus itu akan mengajarkan, akan mengingatkan kita kembali dalam segala hal, dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita dalam seluruh hidup kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada bagian yang terakhir, warisan keempat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ingat Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus tidak memberikan kekayaan, tidak mewariskan pangkat dan kedudukan, tidak mewariskan kehormatan, tetapi Tuhan Yesus mewariskan damai sejahtera. Tentu Bapak dan Ibu sudah banyak mempelajari, sudah banyak mengetahui, sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang damai sejahtera. Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang hal ini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan. Damai sejahteraku ku berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan memiliki damai sejahtera. Yesus bukan punya segudang damai sejahtera. Yesus bukan punya damai sejahtera itu. Ia tidak memiliki itu. Kenapa? Karena dia sendiri adalah damai sejahtera itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, maka sebenarnya dia sedang berkata, diriku ini seutuhnya kuberikan kepadamu, tetapi tidak lagi dalam bentuk fisik. Dalam bentuk Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut juga Roh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pengikut Kristus, ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Kita diberikan hak atas damai sejahtera itu. Bahkan lebih dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu diberikan menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Sehingga dalam segala keadaan, kita boleh dalam keadaan damai sejahtera. Karena apa? Karena damai sejahtera itu adalah suatu ketenangan batin yang muncul dari rasa dibenarkan di hadapan Allah. Ketika Anda menghadapi kesulitan,
Anda menghadapi tantangan, Anda menginginkan sesuatu, tetapi Anda nggak memperolehnya. Anda tetap merasa damai sejahtera. Anda tidak menjadi galau, Anda tidak menjadi susah. Tapi Anda kembali berdoa, kembali bertanya, mengapa? Dan apa yang ada di balik ini semua? Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam praktik sehari-hari, damai sejahtera itu boleh juga kita anggap atau kita samakan dengan kekuatan Allah. Jadi damai sejahtera itu apa, saudaraku? Damai sejahtera adalah kekuatan Allah yang mampu membuat kita menanggung segala perkara yang kita hadapi ini. Sehingga kita tetap berada dalam damai. Kita tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Kita tetap dalam damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip beberapa ayat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 14. Berbunyi begini. 1 Petrus 5 ayat 14. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Lalu, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Amin. Kalau saya ganti dengan kekuatan Allah, maka bunyinya jadi begini. Kekuatan Allah menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2, Petrus menulis begini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saya ganti dengan kekuatan Allah. Kasih karunia dan kekuatan Allah melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya Rasul Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Ketika dia mampu bertahan dalam pencobaan, karena dia memiliki kekuatan Allah untuk bertahan dalam pencobaan itu. Bukan karena kekuatannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah melihat 4 warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mewariskan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya juga. Tuhan mewariskan damai sejahtera. Tuhan mewariskan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus. Tuhan mewariskan namanya. Dan Tuhan mewariskan pembelajaran, yaitu firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa semua ini Tuhan Yesus lakukan? Di dalam ayatnya yang ke-11, saudara. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Tetapi mereka masih ada di dunia ini. Mengapa 4 hal itu Tuhan wariskan? Oleh karena Tuhan Yesus pergi ke surga, tetapi murid-muridnya masih ada di dalam dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-11 bagian C, dikatakan di sana bahwa ada kesatuan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Dan juga menginginkannya itu kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu saudara dan saya juga masih ada di dunia. Sedangkan Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Maka apa yang terjadi dalam hal ini? Yang terjadi adalah bahwa seluruhnya, siapapun saudara, apakah Anda adalah murid Tuhan Yesus secara langsung? Apakah orang percaya setelah Yesus kembali ke surga? Orang percaya karena pelayanan? Maka saudara dan saya sama-sama masih berada di dalam dunia ini. Saudara akan mengalami banyak masalah, akan mengalami banyak tantangan, akan mengalami banyak kesulitan. Itu bukan cerita, itu adalah fakta yang harus saudara hadapi. Maka Tuhan Yesus memberikan 4 warisan ini untuk membuat saudara bertahan. Supaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap terjadi hubungan antara Tuhan Yesus, murid-muridnya, saudara dan saya. Jadi semua itu dalam doa ini intinya ialah Tuhan Yesus meminta satu hubungan, satu networking kalau bahasa zaman sekarang ini. Hubungan itu di dalam kesatuan. Karena apa saudara? Karena pasti akan mengalami tantangan, akan mengalami kesulitan. Bahkan lebih lagi, bahkan lebih hebat lagi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Bacalah berbagai buku saudara, akan menemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus disalibkan berbeda dengan Tuhan Yesus. Rasul Yohanes bahkan dimasukkan di dalam minyak
yang sedang bersuhu tinggi. Tetapi dengan cara yang ajaib, dia bisa keluar dari situ. Dibawa ke Pulau Patmos. Akan mengalami tantangan itu. Namun demikian dalam segalanya itu, Tuhan Yesus telah tetap menginginkan satu hubungan. Dan hubungan itu terpelihara melalui Roh-Nya yang kudus yang ada dalam hidup kita. Yang memberikan kepada kita segala perkara yang kita butuhkan di dalam bertahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat yang ke-12 saya baca lagi untuk saudara dan saya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan dan kesatuan dipentingkan sekali. Oleh karena apa saudara? Oleh karena saudara dan saya punya karakter yang berbeda-beda. Dan kalau kita masing-masing mengandalkan karakter kita, mengedepankan karakter kita, tidak mau memahami orang lain, maka kesatuan tidak akan terjadi. Dan kalau kesatuan tidak terjadi, maka tidak akan nampak, tidak akan terlihat damai sejahtera itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah belajar banyak hal hari ini. Tentunya tidak semua dapat diterangkan secara detail. Tetapi dalam akhir dari khotbah ini aku berdoa, aku berkata dan memohon juga kepada Bapa di surga. Supaya Allah Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, Dia menerangkan lagi, Dia memperjelas lagi, menerjemahkan lagi dalam seluruh kehidupan kita. Jadi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan warisannya. Sekali lagi, jangan abaikan warisannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berbahagia hidup di dalam dunia ini. Walaupun begitu banyak tantangan, kesulitan dan tekanan hidup yang bukan menjadi cerita, yang bukan menjadi sesuatu yang akan terjadi, tetapi yang sudah terjadi dalam hidup kami. Termasuk dampak dari virus corona ini ya Tuhan. Semuanya mengalami hal yang sama. Semuanya mengalami persoalan yang sama. Tetapi oleh karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus, Engkau telah memberikan pembelajaran yang menarik kepada kami. Engkau memberikan namamu yang olehnya kami bisa berdoa dalam segala keadaan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau meninggalkan, Engkau memberikan damai sejahtera itu. Sehingga sekalipun situasi seperti ini, kami tetap bersuka cita. Bahkan hari ini kami tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh karena damai sejahtera itu Tuhan taruh di dalam hati kami. Oleh karena kami punya kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh bangga kami memiliki Bapa seperti Engkau. Sungguh bangga kami mengenal Engkau sebagai Bapa kami. Tidak seperti orang lain yang masih berangan-angan ya Tuhan. Tetapi Tuhan telah memastikan itu kepada kami. Bahwa barang siapa yang bertahan di dalam segala pencobaan, barang siapa yang bertahan dalam segala kesulitan ini, merekalah yang akan memperoleh hidupnya. Mereka yang akan selamat. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan telah mewariskan hal-hal yang penting untuk kami gunakan dalam hidup kami. Supaya kami tetap bertahan dalam segala keadaan. Bertahan di dalam menyembah Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam konsistensi percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Pada hari-hari ini kami masih beribadah secara daring ya Tuhan. Tapi hamba berdoa hari ini, biarlah kiranya hikmat marifat Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap sama. Sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhirnya Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Seluruh firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, biarlah Allah Roh Kudus menerjemahkan lagi kepada kami semuanya. Supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan adalah bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mari saya undang saudaraku berdiri di tempat saudara masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkatnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.